Ya pemirsa, demikian pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dari Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta, dan kita akan kembali melanjutkan dialog. Bu Flora, ini ada yang menarik ketika kemudian Ahok sudah ditetapkan menjadi tersangka, tapi Kapolri tadi juga menegaskan ini bukan berarti Ahok akan ditahan karena ada beberapa unsur yang harus dipenuhi ketika seseorang ditahan. Tadi ada syarat objektif, ada syarat subjektif, seperti itu. Anda bisa kemudian memberikan penjelasan mengenai hal ini? Iya, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Kapolri tadi, benar bahwa untuk melakukan penahanan itu harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Sebenarnya yang dimaksud dengan syarat objektif itu adalah syarat apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah memang ini adalah suatu tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Yang kedua, tindak pidananya diancam dengan minimal 5 tahun, 5 tahun penjara. Subjektifnya adalah apabila ada kekhawatiran bahwa calon tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau melakukan lagi tindak pidana tersebut. Nah, yang menarik di sini syarat subjektif tidak terpenuhi, kata Pak Kapolri. Nah, mengenai syarat objektif ada perbedaan pandangan, satu mengenai apakah ini tindak pidana atau tidak, yang kedua. Nah, berdasarkan hal itu maka tidak dilakukanlah upaya paksa penahanan ini, gitu. Jadi karena tidak bulat mengenai apakah ini tindak pidana atau tidak, tapi memang sudah dilanjutkan tahap penyidikan. Berarti memang sudah ada kewenangan untuk melakukan upaya paksa penahanan, kan seperti itu. Cuma dapat dilakukan, tidak harus dilakukan. Tidak harus dilakukan. Iya. Ya. Oke. Tapi menarik juga ketika kemudian dalam kasus gelar perkara kemarin ternyata pada saat memutuskan hasil gelar perkara ini ada dissenting opinion dari penyelidiknya sendiri. Tadi dari 27 penyelidik di Polri, ini terbelah pendapatnya antara ini ada unsur pidana atau tidak. Dampaknya memang seperti apa ketika kemudian dissenting opinion ini terjadi? Ya, memang untuk dalam gelar perkara tadi sudah saya sampaikan untuk menentukan apakah memang ada unsur pidana dalam suatu peristiwa hukum yang memang diduga ada unsur pidananya. Nah, untuk menentukan unsur pidana atau tidak kan ini memang harus memanggil klarifikasi dari para saksi, klarifikasi dari para ahli gitu. Dan beberapa yang perlu diingat adalah beberapa saksi itu dianggap hanya satu kualitasnya sebagai alat bukti saksi. Beberapa ahli dianggap sebagai satu kualitas alat bukti keterangan ahli, seperti itu. Nah, selanjutnya apakah terpenuhi tindak pidana atau tidak, itu kembali lagi kepada penilaian yang sifatnya subjektif. Jadi memang ada unsur subjektif. Keyakinan dari penyelidik itu sendiri memutuskan bagaimana hasil gelar perkara ini. Jadi ada 27 penyidik, mungkin sebenarnya 27 itu kemungkinan besar dianggap ganjil supaya bisa voting mungkin ya gitu loh. Oke, baik. Tapi untuk selanjutnya kira-kira langkah hukum yang akan terjadi ataupun proses hukum yang akan terjadi setelah kemudian Ahok sudah ditetapkan menjadi tersangka, nanti akan segera dikeluarkan sprindik dan Polri mengatakan ini nanti akan diserahkan pada peradilan terbuka agar bisa dituntaskan ya? Iya, betul. Jadi biasanya setelah tahap penyidikan itu kan penyidikan adalah suatu proses untuk mencari tahu, bukan mencari tahu, maksud saya adalah membuat terang suatu tindak pidana dengan mencari bukti-buktinya. Jadi akan dipanggil lagi itu nanti saksi-saksinya, ahli-ahlinya dan seterusnya, sehingga nanti akan terlihat apakah memang terpenuhi ini sebagai tindak pidana. Yang perlu diingat, saya sebenarnya setuju ya kalau misalnya untuk menuntaskan kasus ini sebaiknya memang diperiksa di peradilan yang sifatnya terbuka. Karena apa yang diputuskan dalam gelar perkara, dalam penyidikan itu hanya sifatnya factual guilt. Jadi bersalah berdasarkan bukti yang cukup, bukan bersalah secara hukum atau legally guilt. Legally guilt itu cuma bisa diputuskan di persidangan gitu loh, karena bukti yang sah itu adalah apa yang diserahkan di depan persidangan. Jadi sebenarnya untuk memutuskan memang harus ke persidangan. Ya, kita lihat bagaimana proses dari mulai penyidikan dan sehingga masuk pada persidangan terbuka nanti, kita lihat bagaimana hasilnya. Baik, terima kasih Bu Flora Dianti telah bergabung sama kami dalam Breaking News kali ini. Iya, terima kasih Mbak.